Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya tujuan pokok penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya, yang termasuk di dalamnya manusia dan jin, maka tiada lain di antara bukan jamaah rahmatullah adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, agar dua makhluk ini, jin atau manusia, jin dan manusia itu hanya semata-mata mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun di antara para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utus melainkan dakwah mereka, melainkan seruan mereka adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian wahai manusia Allah, dan jauhi segala perkara taghut, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah menyembah kepada para malaikat, menyembah gunung, menyembah bebatuan, menyembah para nabi dan rasul, maka semua sesembahan selain daripada Allah, maka ini terlarang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kesyirikan. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, kita membaca di dalam sirah Nabi alaihi salatu wasallam, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita mendapatkan pokok dari dakwah beliau adalah untuk mengajak manusia, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan sukses. Wahai manusia, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, maka kalian akan selamat dari api neraka Allah, dan kalian akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah kisah zaman rahmatullah, ada seorang pemuda yang dia berada dalam sakaratul maut. Maka kemudian Nabi SAW mengunjungi anak muda tersebut yang belum bersyahadat, yang belum mengucapkan kalimat tauhid. Maka Nabi SAW sangat menginginkan anak muda ini agar di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika Nabi SAW mendatangi pemuda ini, maka Nabi kemudian mengatakan, qul la ilaha illallah. Wahai anak muda, katakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu bagi manusia kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la ilaha illallah. Wahai anak muda, ucapkan di akhir hidupmu la ilaha illallah. Maka anak muda ini kemudian menoleh ke bapaknya, seolah-olah dia meminta izin agar diperkenankan mengucapkan kalimat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Maka kemudian bapaknya mengatakan, ati Aba Qasim, wahai anakku, taatilah Aba Qasim, yaitu Nabi alaihissalatu wassalam, yang merupakan kunyanya Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu Abu Qasim, Aba Qasim. Maka kemudian anak muda ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa saat anak muda ini mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Beberapa saat kemudian nyawanya dicabut oleh malakatul maut. Apa kata Nabi SAW? Kalimat yang menyelamatkan hidupnya dari kekekalan dalam neraka Allah.
Kalimat yang menyelamatkan dia dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Karena kita mengetahui bahwasanya azab yang paling pedih dalam neraka adalah tatkala seseorang itu menginjakkan kakinya di dasar dalam neraka, mendidih seketika itu otaknya. Itu azab yang paling ringan zaman rahmat Allah. Maka bagaimana dengan azab yang lebih di atasnya? Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari kekalnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihat zaman rahmatullah. Bagaimana Nabi SAW mendakwakan tauhid di pasar-pasar, mendakwakan tauhid, kalimat tauhid dari satu tempat ke tempat yang lainnya, di mana ada segerombolan manusia, sekumpulan manusia, di mana tidak ada satupun manusia di situ melainkan Nabi SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Betapa besarnya peranan kalimat ini zaman rahmatullah. Dan kita mengetahui bahwasanya dosa syirik adalah induknya dosa. Dosa syirik tidak ada ampunannya. Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amalak wa la takunanna minal khasirin. Kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad dan orang-orang sebelummu, apabila kalian menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka semua amalanmu akan terhapus dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka orang yang berbuat syirik zaman rahmatullah, dia kekal di dalam neraka. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepadanya. Tidak ada yang bisa menolongnya zaman rahmatullah. Lihat Ibrahim tatkala ingin memberikan syafaat kepada bapaknya, maka syafaat Nabi Ibrahim tertolak. Lihat Nabi Nuh alaihissalam tatkala ingin memberikan syafaat kepada anaknya, maka syafaat Nabi Nuh tertolak. Dan lihat Nabi kita alaihissalam tatkala beliau ingin memberikan syafaat kepada pamannya, maka syafaat beliau Nabi alaihissalam tidak bermanfaat. Kenapa zaman rahmatullah? Karena mereka yang diberikan syafaat meninggal di atas kesyirikan. Mereka yang ingin diberikan syafaat, meskipun yang memberikan syafaat memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, namun syafaat yang mereka miliki tidak bermanfaat, karena orang yang ingin diberikan syafaat, mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya zaman rahmatullah, kalau kita membaca sejarah Nabi SAW, begitu pula dengan para nabi dan rasul yang terdahulu, yang mereka mendakwakan tauhid, yang mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, maka tidak satu pun di antara mereka kecuali mereka dimusuhi umatnya, kecuali mereka dicaci, kecuali mereka dihina, kecuali mereka mendapatkan intimidasi, kecuali mereka terzalimi, kecuali mereka berada dalam bahaya. Lihat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, 950 tahun Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah. Maka yang dia dapat, beliau dapat adalah ejekan, celaan, hinaan. Pagi, siang, sore, malam Nabi Nuh senantiasa diintimidasi, Nabi Nuh dihinakan, Nabi Nuh dicaci, Nabi Nuh tidak dianggap sebagai orang yang sehat. Tapi mereka mengatakan Nuh gila. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam gila karena dia membuat sebuah bahtera, kapal yang besar di daratan, sementara lautan sangat jauh dari tempat tersebut. Maka Nabi Nuh tatkala mendakwakan tauhid, semakin lari kaumnya. Nabi Nuh semakin mendakwakan tauhid, semakin kaumnya menutup telinganya. Mereka menyembah Waddan, Suwa', Yaguth, Ya'uq wa Nasra, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Mereka menyembah orang-orang saleh yang telah meninggal di antara mereka. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lihat kaum muslimin yang melakukan sesajen, memberikan makanan, minuman tertentu, bahkan rokok dan sebagainya, benda-benda yang dianggap bisa kemudian diterima oleh kepada penghuni sebuah tempat, misalnya di gunung, sesajen di gunung, di pohon besar, pohon keramat, sesajen di pohon keramat, di kuburan, sesajen di kuburan tersebut. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ini adalah merupakan di antara tanda dan alamat zaman rahmatullah,
betapa kita sangat krisis dengan tauhid, betapa kita sangat krisis dengan perkara kesyirikan, betapa rapuhnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa solat namun kita melakukan sesajen. Kita senantiasa berpuasa namun kita meyakini ada zat yang bisa memberi manfaat dan menolak mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kekeliruan zaman rahmatullah. Begitu pula dengan ashabul ukhdud, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidaklah dibakar dalam sebuah parit yang besar. Kemudian dikumpulkan di dalam parit tersebut orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian parit ini dilemparkan padanya, yang di dalamnya ada manusia yang beriman kepada Allah. Dilemparkan padanya kayu-kayu besar, kemudian dibakarlah parit tersebut sehingga orang-orang yang di dalamnya mati terbakar. Begitu pula dengan Maria Kiptiyah kalau tidak salah. Ya, salah seorang pembantu Firaun, di mana Maria Kiptiyah zaman rahmatullah ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rabbnya Musa wa Harun, senantiasa mentauhidkan Allah dan meninggalkan peribadatan kepada Firaun. Maka ketika Firaun mengetahui pembantunya ini, Maria Kiptiyah ini, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Musa, ada sesembahan selain daripada Firaun, maka Maria Kiptiyah diazab, dibuatkan kuali yang besar zaman rahmatullah, dipanaskan minyak tersebut dengan panas api yang sangat membakar. Kemudian satu persatu anaknya dilemparkan hingga tertinggal seorang ibu dan anak bayi yang kecil. Maka dengan izin Allah, Allah mengizinkan anak bayi tersebut berbicara dan mengatakan, wahai ibuku, jangan pernah bersedih, karena setelah ini maka kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tak kala mendakwahkan tauhid, memerintahkan manusia meninggalkan kesyirikan, berhala-berhala, patung-patung yang disembah selain daripada Allah. Maka Ibrahim pun kemudian dikumpulkan untuknya kayu bakar dan dibakar. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan lihat Nabi kita alaihissalatu wassalam, tak kala beliau berdakwah di kota Mekah, tak kala beliau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, maka kafir Quraisy senantiasa mengintimidasi Nabi alaihissalatu wassalam, mengolok-olok dakwah Nabi alaihissalatu wassalam, menghina Nabi alaihissalatu wassalam, merendahkan Nabi alaihissalatu wassalam, menyudutkan Nabi alaihissalatu wassalam, menghina Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan tidak sedikit zaman rahmatullah orang-orang yang telah mentauhidkan Allah, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka kemudian disiksa sampai mati. Di antaranya adalah keluarga Yasir. Maka ketika dalam keadaan mereka disiksa, Yasir, begitu pula istrinya dan Ammar anaknya, adapun Yasir zaman rahmatullah, maka kedua tangan dan kakinya diikat dengan 4 kuda, masing-masing satu kuda diikat tali di tangan kanannya, di kirinya, di kaki kanannya dan di kaki kirinya. Kemudian kuda itu masing-masing dipukul sehingga zaman rahmatullah satu persatu tangan dari Yasir, begitu pula kakinya itu lepas, hancur lebur zaman rahmatullah tubuhnya. Begitu pula dengan Sumayyah, kemaluannya ditombak hingga tembus ke kepalanya. Maka ketika Nabi alaihissalatu wassalam melihat para sahabatnya disiksa dalam keadaan tidak berdaya, ketika Nabi alaihissalatu wassalam melihat para sahabatnya dihinakan, dizalimi, maka kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, sabran ala Yasir fa inna ma'idukumul jannah, kesabaran bagi keluarga Yasir, karena setelah ini adalah tempatmu dalam syurga. Maka demikianlah zaman rahmatullah, orang yang pada saat ini mendakwakan tauhid pasti akan dihina, akan dicaci, akan diremehkan, akan direndahkan. Begitu pula dengan orang yang berjalan di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban, Islam ini datang dalam keadaan asing zaman rahmatullah,
dan Islam ini akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang berjalan di atas keasingan tersebut, berjalan di atas tauhid yang kemudian manusia menganggap aneh dengan tauhid tersebut, berjalan di atas sunnah Nabi SAW yang kemudian mereka dianggap aneh, dianggap radikal, dianggap teroris. Demikianlah zaman rahmatullah. Maka setiap kita yang beriman pasti ada ujiannya. Namun zaman rahmatullah perlu diperhatikan ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak manusia mentauhidkan Allah, maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah memerintahkan kita untuk berdakwah dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan dialog yang baik, dengan kesantunan zaman rahmatullah. Dan kita hendaknya menghindari berbagai macam dakwah yang keras, dakwah yang radikal, dakwah yang tidak mengedepankan hikmah dan kelembutan zaman rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari berbagai macam bentuk ujian fitnah yang melanda sebagian kaum, di antaranya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Semoga kita diistiqomahkan di atas tauhid dan berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Hadza wallahu alam bissawab.